Baik, tadi yang kami isyaratkan tentang sholat nisfu Sya'ban, apakah sholat nisfu Sya'ban atau raghaib atau apa, itu memang sholat itu pernah ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi yang mengamalkan dia ikut Imam Ghazali. Akan tapi dari ulama kita pun telah meneliti amalan itu, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang diikuti oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang kitabnya sudah tersebar di Indonesia dengan kitab Fathul Mu'innya. Beliau mengatakan itu sholat tidak ada. Maka kami mengambil jalan tengah. Kami tidak mengatakan, tidak mencaci yang mengamalkannya, cuman kami mengajak untuk merubah niatnya saja. Hadirkan hajat Anda yang banyak. Hajat, kan banyak hajat kita ya. Waduh, banyak banget hajat kita ya. Hadirkan, mungkin malamnya ada witirnya. Witir ambil saja yang 11 rakaat. Lumayan ya. Kalau Anda melakukan 100 rakaat, lumayan kepotong witir 11 rakaat. Witirnya full 10 plus satu. Kemudian ada awabinnya 6 rakaat. Kemudian hajatnya tidak tahu ada berapa. Istikharah, masya Allah, cukup. Jadi kita rubah niatnya saja. Karena apa? Kebiasaan baik di satu kampung itu jangan dibatalkan, tapi disempurnakan. Jangan sampai bid'ah, nggak boleh, sesat. Tapi ulama dulu tidak seperti itu, merubah. Bahkan apalagi itu amalan sholat yang baik. Ulama kita dulu, para wali songo, kemungkaran pun tetap dibiarkan perkumpulan, cuman isinya dirubah. Jadi kita pun tidak langsung gembar-gembor fit'ah, sesat. Memang Ibnu Hajar Al-Haytami imam kita mengatakan seperti itu, tapi kami tidak ikut-ikutan dalam hal ini karena Imam Ghazali juga menuliskan dalam hal itu. Maka kita ngambil jalan tengah. Kita mengadakan malam nisfu Sya'ban, cuman di dalamnya kita ajak beristighfar sesuai dengan nas hadis Nabi tadi. Allah akan mengampuni. Kita minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jika ada waktu kita melakukan sholat witirnya 11 rakaat, kemudian nanti sholat hajat, sholat istikharah, apa yang lain, baru setelah itu baca doa, selesai. Dan doanya yang panjang. Doanya adalah suruh mengabsen saudara-saudaranya, ibu bapaknya diabsen dalam doa, saudara termasuk orang-orang yang kurang ajar kepada kita diabsen, didoain agar kita tidak masuk wilayah musyahin, orang yang sering benci itu. Kita mengadakan karena memang Nabi menyebutkan malam nisfu Sya'ban. Jangan seperti sebagian orang mengatakan enggak ada kelebihannya, enggak ada perlunya, itu wah bid'ah. Yang dibahas oleh Ibnu Hajar bukan malam nisfu Sya'bannya, masalah amalan sholat. Nisfu Sya'bannya tetap mulia, bukan masalah sholatnya. Bukan masalah nisfu Sya'bannya. Yang dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Haytami masalah sholatnya. Maka kalau Anda sudah punya kebiasaan, jangan dibatalkan. Itu kampung sedang ibadah, tinggal perlu disempurnakan dengan niat. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya sholat di nisfu Sya'ban, sholat secara khusus namanya sholat nisfu Sya'ban, itu tidak ada. Hadis yang palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan sholat malam di nisfu Sya'ban, sholat tahajudnya. Sholat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban, itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu ya, kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15. Dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia, semua harus surah Yasin.
pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan. Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan. Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau ditutupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih paham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah saya lebih ngerti. Itu. Ini keliru, nggak boleh. Itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalekan. Ini ngomongin sholat nisfu Sya'ban tadi. Nisfu Sya'ban itu sholatnya bagaimana? Jadi adakah sholat nisfu Sya'ban? Ini dijawab oleh para pakar-pakar hukum. Resmi sholatnya secara khusus ditolak hadis-hadis yang beredar. Fathul Mu'in Ibn Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Irsyadul Ibad, karya beliau, bukan Nasoil Ibad, Nasoil Ibad Syekh Nawawi, Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, itu tulis jangan kerjain gitu. Hadisnya palsu gitu. Tapi saudara, tapi kami harus buka semuanya. Imam Ghazali tulis di Ihya. Ada di Ihya. Termasuk barangkali saya nggak paham yang dibaca oleh abang kita yang mulia. Apakah Syekh Abdul Qadir kitab yang diangkat di WA-nya itu atau Imam Ghazali? Karena di kitab salah satu yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani namanya Al-Ghunyah pada juz 2 itu bicara salat raghaib. Imam Ghazali juga tulis di Ihya salat raghaib, tapi yang nyarahin daripada Ihya ulama besar dari Yaman, dari Zabid, kakek guru Syekh Nawawi. Jadi Syekh Nawawi Banten tuh punya guru Syekh Arsad Banjarmasin. Orang Banjar tuh disebut Datuk Kalampayan makamnya. Sebagian teman udah ziarah. Kami pun ikut ziarah ke beliau. Di apa sebutnya Tanah Dalam atau saya lupa tuh kampungnya itu. Gitu. Syekh Arsad Al-Banjari. Itu murid daripada yang ngarang Sarah Ihya. Ihya itu disarahi Ithaf Asada Al-Muttaqin, 10 jilid lebih lah Sarah Ihya itu 10 jilid lebih. Bacaan yang enggak pernah ditinggal oleh Malim Syafi'i Adami sampai ayat Sarah Ihya itu mulu. Senin pagi mesti telah itu mulu sampai dohor dia bolak-balik darasnya Sarah Ihya gitu, Ihya Imam Ghazali, tapi pegang sarahnya beliau. Ithaf namanya. Itu diprotes emang hadis-hadisnya ini. Tapi ala kulli hal salat, kata mualim, yang namanya salat sejelek-jeleknya salat ya salat. Ada namanya salat nisfu Sya'ban tuh begini, Imam Ghazali aja ya di Ihya yang ditulis nih, tapi nanti saya sampaikan juga supaya tidak kita dusta sama para ulama. Imam Ghazali tulis, Syekh Abdul Qadir Jilani juga tulis, keumumnya tokoh-tokoh sufi tulis salat raghaib namanya. Salat nisfu Sya'ban tuh kalau kata Imam Ghazali namanya salat raghaib.
Itu yang di Ihya nih. Ntar hadisnya bakal protesnya ulama nanti ada. Saya sampai di ujung. Ini sholat ini 100 rakaat, saudara. 100 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 50 kali salam. 50 kali takbiratul ihram. Habis Fatihah baca surat Kulhu Al-Ikhlas 10 kali. 10 kali. Jadi tiap rakaatnya, tiap rakaat. 10. Jadi 10 kali 100. Jadi 1000 Kulhu. Kalau saya ditanya, udah pernah ngerjain? Ya sudah. Di Jakarta ini, iya di Jakarta ini. Di Masjidnya Mualim, iya di Masjidnya Mualim saya kerjain juga. Biar pernah doang. Begitu, biar pernah. Ada di Ihya masalahnya. Tapi karena kita bergerak di dunia fikih, orang fikih itu memprotes hadis-hadis yang bermasalah. Begitu. Hadis. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami, semua tokoh-tokoh besar Syafi'i, ulama-ulama di hadis, itu memprotes hadisnya maudhu, palsu gitu. Jadi, tapi di Imam Ghazali ada ditulis. Debatan sampai sekarang, sholat itu sama ulama fikih ndak usah. Maka orang fikih itu dah sholat tasbih aja. Yang diajarin hadisnya nggak ribut ulama. Sholat hajat kayak yang ada aja begitu sholat. Jadi 100 rakaat sholat itu nisfu Sa'ban 100. Jadi adapun kalau saudara mau sholat, biasanya kalau ngerjain sholat nisfu Sa'ban sebelum yasinan atau sesudah yasinan? Sebelum. Baik. Kalau umpamanya mau ngerjain juga sholat awabin aja, berjamaah nggak apa-apa. Dalam madzhab nggak disalahin. Awabin aja ajarin. Sholat awabin. Iya awabin. Kalau bisa sih sampai 6 rakaat gitu, minimal gitu. Karena awabin kan sampai 20 rakaat. Begitu, sampai 6 rakaat lagi. Ganjarannya kan ampun dosa 12 tahun itu. Lumayan kalau 6 rakaat umpamanya. Ya kuliah aja yang bisa. Atau 2 rakaat nggak apa-apa. Awabin aja niat. Jadi yuk kita sholat awabin berjamaah gitu. Nggak apa-apa berjamaah. Kalau ada yang memprotes, ntar kita sampaikan. Tidak ada dalam madhab sholat yang makruh berjamaahnya tuh nggak ada. Kalimat ini bukan dari kami, karena kami juga nggak ngecek seluruh kitab. Tapi ulama udah tulis. Ulama-ulama besar madhab Syafi'i itu udah tulis. Tidak ada sholat sunnah yang makruh berjamaahnya. Sekurang-kurangnya mubah. Begitu. Nggak apa-apa berjamaah. Tapi sholat nisfu Sa'ban ini kalau nanya sama kami nggak usah lah. Mendingan sholat tasbih saja gitu. Hadisnya direwelin oleh ulama. Sampai dulu ada namanya kata mualim, kita nggak ngalamin. Tahun 80-an ribut di Masjid Al-Ma'mur antara kiai, saya lupa itu Husain Jawas sama satu lagi saya lupa itu. Mualim cerita. Yang satu ngajar Ihya, yang satu ngajar Fathul Mu'in di Al-Ma'mur. Yang Ihya kan nerangin itu. Yang Fathul Mu'in kan ngantem itu. Kata Fathul Mu'in, jangan tertipu meski diterangkan oleh Imam Ghazali pada bagian ini. Jangan dikerjakan juga. Hadisnya mau toh. Jangan. Haram ngerjainnya, dapat dosa. Begitu. Fathul Mu'in itu begitu. Bukan Fathul Mu'in doang, semuanya kitab-kitab fikih itu pasti bakal ngamuk soal itu. Tapi kata yang ngajar Ihya nih bilang begini nih, biarin dia masuk neraka juga sama Imam Ghazali bareng-bareng nggak apa-apa. Kata yang ngajar Ihya, nih saya dongengin apa yang Mualim Safi Hadami dongengkan. Tapi bijak Mualim. Artinya kalau musafirnya sholat, sejak jeleknya orang sholat lah. Kalau masih Mualim begitu. Mualim tuh begitu. Orangnya bijak. Kita juga pelan-pelan belajar mengikuti. Begitu. Tapi kami memang kalau ditanya enggak menganjurkan. Makanya sebelum begitu kalau ditanya pernah mengerjain, saya juga pernah. Karena artinya biar kita tuh mendongengkan itu supaya
Kita tahu berapa jam? Ya tergantung. Kalau kita lagi cepat ya sejam lah. Kalau pelan bacanya ya 2 jam. Diri duduk. Pakai korek, pentol korek nyiriinnya. Gitu, nyiriinnya kan rokat, korek, kantongin. Kalau udah habis, wah habis. Berarti selesai. Itu begitu kalau kami nih, jujur aja cirinya begitu biasanya. Cirinya begitu. Sebab kalau cirinya berondong, takutnya makan semut habis.